Salam sukses. Saat ini masih terus hangat dan setiap hari masih bergulir mengenai hak angket. Oleh karena itu banyaknya informasi yang liar sehingga bisa menjadi bias pemahamannya. Dan inilah update perkembangannya sampai saat ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, di mana sedang diadakan rapat paripurna DPR mengenai hak angket dan hal lain yang lebih penting. Coba kita cek dulu video rangkuman dari kejadian-kejadian yang inti dalam rapat paripurna tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Timur. Agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alirus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Saya Selamat nomor A431 dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat 4. Mohon pemerintah hadir di sini bahwa impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. 2023 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Tetapi apa yang terjadi, harga beras di rakyat kita, di masyarakat kita juga tidak turun. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, setelah sidang dewan yang saya hormati, Herman Hairon A544 daerah pemilihan Jawa Barat 8. Oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan. Hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh anggota DPR RI, saya Johan Rosihan, A451 fraksi PKS, Dapil NTB 1, wilayah Pulau Sumbawa. Menyambung sedikit soal beras ini Pak Ketua, Alhamdulillah pekan kemarin kami Komisi 4 sudah turun ke beberapa daerah dan saya kebetulan ke Jogja, melihat beberapa kondisi gudang Bulog yang memang tiba-tiba ada beras itu. Terima kasih pimpinan dan anggota Kamru Samad A79. Pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan.
Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Itulah hasil rapat paripurna DPR saat ini, di mana sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyuarakan desakan agar lembaga parlemen tersebut menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di tengah rapat paripurna pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024. Akan tetapi, suara-suara yang diutarakan melalui interupsi itu belum dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna perdana sejak penyelenggaraan pemilu ini. Desakan agar DPR menggunakan hak angket pertama kali diutarakan oleh Aus Hidayat Nur dari fraksi Partai Keadilan Sosial atau PKS. Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspons oleh DPR RI secara bijak dan profesional, menurut Aus. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir dalam rapat tersebut karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis. Berdasarkan siaran pers dari tim medianya, Puan disebut menghadiri konferensi pers tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia. Wacana hak angket mengemuka setelah kubu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendorong partai pendukungnya untuk mengajukan ini. Dalam perkembangannya, kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pun turut menggaungkan. Menurut hasil survei Litbang Kompas pada 26 sampai 28 Februari 2024 juga menunjukkan bahwa sekitar 62,2% responden setuju jika DPR menggunakan hak angketnya. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Fahid juga sempat menyatakan bahwa 5 fraksi di parlemen masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket. 5 fraksi itu yakni PKS, Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, dan P3. Namun dalam rapat paripurna tersebut, hanya anggota DPR dari fraksi PKS, PKB, dan PDIP yang menyinggung soal hak angket. Dalam interupsinya, Aus Nur Hidayat mengatakan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas permasalahan pemilu 2024. Kemudian dilanjutkan oleh Lulu Nur Hamidah dari fraksi PKB yang juga mengatakan menerima begitu banyak aspirasi dari banyaknya pihak terkait hak angket. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberi kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Sementara itu, Arya Bima dari PDIP menyatakan berharap pimpinan DPR dapat menyikapi seruan mengenai hal-hal yang perlu dicermati terkait pemilu ke depan. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, interpelasi, atau angket, atau apapun supaya kualitas ke depan di dalam pemilu itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif. Di sisi lain, politisi dari fraksi Gerindra dan Demokrat menyatakan sebaliknya. Herman Hairun dari fraksi Demokrat mempertanyakan hal-hal apa yang perlu didalami melalui hak angket tersebut. Sedangkan Kamru Samad dari fraksi Gerindra mengklaim bahwa aspirasi yang mendesak bagi masyarakat adalah isu pengangguran dan lapangan kerja, bukan hak angket, kata Kamru Samad. Meski Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa 5 fraksi solid berkomitmen untuk mengajukan hak angket anggota fraksi partai P3 di DPR, Saifullah Tamliha
justru mengaku tidak berminat menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Sampai saat ini anggota fraksi P3 tidak berminat untuk menggunakan hak angket, kata Saifullah. Saifullah beralasan bahwa anggota P3 masih sibuk mengurusi proses perhitungan suara pemilihan legislatif di daerahnya masing-masing. Padahal kita tahu P3 adalah salah satu partai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Wacana terkait hak angket ini pun mulanya diutarakan oleh Ganjar. Sehari setelah pemilu digelar, Ganjar mendorong partai pengusungnya, yakni PDIP dan P3, untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket. Kemudian pada Sabtu tanggal 2 Maret, Mahfud MD pun menegaskan bahwa tim paslon 3 akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka. Tim tetap berjalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesakan. Wah, itu kertakan saja tidak diajukan. Diajukan kemana kalau tidak ada sidang, kata Mahfud. Dukungan soal hak angket juga mengemuka dari kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Muhaimin alias Caimin mengklaim pihaknya sedang menyusun hak angket. Ya, DPR baru sidang tanggal 5 Maret 2024. Mulai dan hak angket ini merupakan hak anggota dari fraksi-fraksi. Tentu kita tunggu saja. Kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama, kata Caimin di Jakarta. Demikianlah ulasan hasil rapat paripurna DPR tanggal 5 Maret 2024. Terima kasih dan salam sukses.